ini sama aja nih cekiders. Ini maling dengan santainya menggotong penutup saluran air yang berlokasi di rumah warga di Mataram. What? Oh no! Walah, nih maling udah kepepet banget kayaknya nih cekiders. Wow! Waduh, punya helm kece zaman sekarang wajib hati-hati cekiders. Wow! Soalnya maling helm mulai marak lagi nih. What? Oh no! Meski di tempat ramai, si maling tetap pede mencuri helm dari motor korban. Wow! Alhasil, 2 helm kece berhasil dibawa kabur si maling tanpa disadari korbannya. What? Oh no! Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, insiden ledakan gudang amunisi milik Kodam Jaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat geger warga. Kuatnya ledakan membuat proyektil peluru hingga granat terlempar ke permukiman warga. Sejumlah video amatir merekam detik-detik terjadinya ledakan di gudang amunisi. Ledakan awal terdengar tidak lama setelah warga berbuka puasa. Kuatnya suara ledakan disertai kobaran api yang membumbung tinggi membuat warga panik. Yang di samping kampung Parung Pinang. Bahkan dari salah satu video amatir terlihat granat terlempar hingga ke halaman rumah warga. Masuk, Bang. Selain itu, proyektil peluru juga dilaporkan berterbangan ke permukiman yang berada di sekitar lokasi ledakan gudang amunisi artileri Medan. Belum diketahui penyebab kebakaran gudang amunisi milik TNI ini. Hingga Sabtu malam, tim Damkar Kabupaten Bogor masih berjaga di sekitar lokasi Kompleks Perumahan Kota Wisata lantaran belum bisa untuk memadamkan api karena masih terjadi ledakan. Tim Liputan News melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan kali ledakan terdengar hingga mengejutkan warga Kompleks Perumahan Kota Wisata Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kebakaran tersebut warga perumahan berhamburan keluar rumah. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan kebakaran hebat melalap sebuah gudang peluru armet di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan kali ledakan terjadi hingga membuat warga Kompleks Perumahan Kota Wisata panik keluar rumah menyelamatkan diri lantaran jaraknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Tahu-tahu ada ledakan kenceng aja sampai hordeng di rumah bus gitu, kayak kena angin gitu. Kayak ini masih meledak-meledak. Ya, ini masih meledak terus dari tadi. Katanya apa sih, Pak? Ini gudang amunisi TNI ya, kalau nggak salah. Sementara para personil damkar sudah berada di lokasi berusaha memadamkan kobaran api, namun tetap hati-hati karena dikhawatirkan masih ada ledakan dari amunisi. Hingga saat ini belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kebakaran yang mengakibatkan ledakan terjadi di gudang amunisi milik TNI di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Panglima Muhammad Hasan memastikan tidak ada korban jiwa. Petugas baru bisa mendekat ke lokasi setelah 1-2 jam ke depan karena masih ada ledakan kecil. Akhirnya terjadi ledakan di gudang nomor 6, gudang munisi daerah Kodam Jaya ini. Dan gudang munisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa.
dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak yang ada di gudang itu. Dan sampai dengan saat ini kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita 1 kilo ke depan ke arah pemukiman, tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan, tidak ada korban jiwa. Walaupun saat ini memang kami tidak bisa masuk langsung ke lokasi karena masih ada kerawanan ledakan-ledakan kecil. Pemirsa, 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten dipadati calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Begitu pula di Stasiun Senen, Jakarta juga mulai dipadati pemudik. Suasana Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati ribuan penumpang yang antri di counter check-in penerbangan domestik. Para pengguna moda transportasi udara kebanyakan para pemudik yang pulang lebih awal ke kampung halaman. Meski begitu, mereka mengeluhkan harga tiket pesawat yang mulai merangkak naik hingga 20%. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pada hari Sabtu sekitar 105.000 penumpang dengan pergerakan 800 lebih penerbangan. Karena harga tiketnya makin lama makin mahal, terus cutinya juga udah bisa, jadi milih mudik aja. Ke Padang, Sumatera Barat. Kerja tanggal 14. Pemandangan serupa juga terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masyarakat sudah mulai ramai untuk mudik lebih awal menggunakan moda transportasi kereta api. Pada periode mudik lebaran mulai 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024, PT KAI menyediakan tiket sebanyak 950.000 lebih tiket dan masih tersisa 300.000 tiket mudik. Sementara puncak arus mudik diprediksi terjadi mulai 8 April 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan sangatlah ideal untuk berbuka puasa bersama keluarga. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbuka puasa di salah satu resto yang menghadirkan nuansa asri dikelilingi danau dengan makanan khas Indonesianya yang tidak kalah lezat yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Berbuka puasa bersama keluarga menjadi momen yang dinanti di bulan suci ini. Di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, terdapat sebuah resto yang cocok untuk berbuka puasa. Selain makanan khas Indonesia seperti ikan goreng, udang bakar, soto Bandung, hingga es cendol, resto ini juga memiliki nuansa asri. Dikelilingi danau, gemericik air hingga makan di gazebo menjadikan pengunjung serasa sedang berada di pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk. Tak perlu membawa uang banyak untuk makan di tempat ini. Adanya kris memudahkan pelanggan untuk bertransaksi. Kalau untuk saat ini sih yang banyak digunakan adalah QRIS BRI. Karena kenapa menggunakan QRIS? Karena QRIS itu lebih mudah dan kita kemana-mana kan sekarang bawa smartphone ya. Jadi di dalam smartphone itu dilengkapi dengan M-Banking dan kita bisa melakukan pembayaran melalui QRIS di edisi manapun seperti itu. Jadi kalau bila mana menggunakan QRIS bisa langsung dananya masuk ke rekening si merchant. Makanan yang lezat dengan suara gemericik air membuat saya semakin lahap menyantap makanan saat berbuka puasa di sini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sabrina Sila Dendi Bernadi iNews melaporkan.